Ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua, viewers dari Lorong Sinema. Sekali lagi ini adalah podcast Lorong Sinema dan seperti biasa kita akan mendatangkan bintang tamu yang pastinya akan memberikan satu referensi baru dan berguna banget buat viewers semuanya. Kenalin, selamat malam. Iya. Halo. Halo semuanya. Iya, kita salaman dulu. Iya. Iya. Ini perempuan cantik di sebelah saya adalah Ning Diah. Iya. Betul, Ning Diah ya. Sebelum kita mengulik lebih jauh tentang Ning Diah itu sendiri dan kenapa sih sampai Lorong Sinema mau mengundang Ning Diah gitu ya. Kita akan membahas background dari Ning Diah. Ning Diah ini adalah pemilik pondok pesantren Al-Huda. Duko Timur. Larangan Pamekasan. Sumber Nangka ya? Ya, Sumber Nangka itu nama khasnya, nama kampung. Oh, Sumber Nangka, Larangan, Kabupaten Pamekasan. Iya, desanya Duko Timur. Desanya Duko Timur. Ini adalah Ning Diah. Dan yang menjadi, aku menyebutnya kontroversi ya Ning ya, nggak apa-apa ya? Iya. Nggak apa-apa, bener nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Iya. Tapi sebetulnya saya pribadi, terlepas dari kontroversi itu, orang Ning Diah, sosok Ning Diah itu sendiri, kalau saya pribadi, gerakan saya adalah woman support woman gitu kan. Saya sangat support gerakan perempuan support perempuan gitu. Nah, Ning Diah sendiri gitu, saya membaca status Ning Diah di sosial media dan dia sangat masif sekali menyebut namanya Maharaja. Nah, ini pasti orang-orang bertanya-tanya dan saya pun juga bertanya-tanya gitu loh. Maharaja, oh my god, Maharaja gitu. Siapa sosok Maharaja? Dilihat dari komen-komennya gitu ya. Saya juga walaupun saya tidak membaca secara full gitu ya Ning Diah ya. Iya. Secara full gitu sampai akhir atau sampai beberapa tahun ke belakang status Ning Diah. Iya. Mungkin saya mengikuti gitu beberapa cuitan Ning Diah gitu di sosial media terkait tentang Maharaja itu sendiri gitu. Iya. Tapi sebelum kita membahas itu, seperti biasa konten Lorong Sinema ini juga secara live menggambar sketsa ya oleh Kak Eros Faniasa. Ini adalah bentuk apresiasi kita terhadap bintang tamu yang kita undang. Jadi secara live Kak Eros Faniasa mensketsa wajah cantiknya Ning Diah. Terima kasih, Mbak. Cantik banget. Oke. Sebelum kita membahas tentang kontroversi ini, dia sendiri kalau boleh tahu background pendidikannya itu kuliah di mana gitu ya, menempuh pendidikan di mana atau organisasinya itu di mana aja gitu, itu bisa dijelaskan Ning Diah. Saya dari masih kecil itu di Situbondo. Remaja, usia SMP, MTS, baru pindah ke Duko Timur ini, ke Al-Huda. Karena ketika itu ayah saya wafat, jadi saya tidak dimondokkan. Biasanya kan kalau di keluarga besar saya lulus Kiai gitu ya, apalagi notabene seorang anaknya kiai gitu. itu harus mondok. Tapi dengan situasi kondisi yang urgen, saya harus pulang ke sini sampai lulus SMA, MA Al-Huda di sini, ya tetap di rumah ini gitu. Dan harus ketika itu menikah muda ketika itu. Lalu saya tetap kokoh untuk semangat melanjutkan kuliah S1 pendidikan gitu ya, pendidikan di Istika Anukoya Sumenep. Oh, Anukoya. Iya, di Sumenep. S2-nya di Winsa, Surabaya. Sunan Ampel berarti ya. Yang Sunan Ampel. Udah selesai berarti. Sudah selesai S2-nya 2019 wisuda. Oke. Melihat postingan-postingan Ning Diah sendiri, Ning Diah juga sangat aktif ya di gerakan perempuan gitu ya. Iya. Di partai politik juga. Iya. Oke. Nah, ini kenapa saya membahas itu, apakah sebetulnya, tapi ini saya sorry to say, maaf juga, jangan tersinggung ya Ning Diah ya. Sorry to say, apakah Maharaja itu sendiri adalah bentuk framing untuk naikin elektabilitas Ning Diah sendiri, ataukah memang sebetulnya Maharaja itu gimana? Ini kita perlu untuk diulik dan butuh apa Kak Eros? Tolong sambil butuh penjelasan kali ya.
biar viewers juga tahu, dan kita nggak hanya bisa melihat dalam framing atau kacamata satu belah pihak aja, kita juga harus inilah sama-sama biar kita bisa tahu ya gitu ya, ini apa kebenarannya seperti apa gitu ya. Gimana nih dia sendiri? Kalau apa namanya statement yang tadi bilang untuk pansos, Ya betul dalam beberapa minggu terakhir ini sama sekali itu tidak benar. Oke. Karena permasalahan ini murni asli yang saya tulis di medsos itu. Mbaknya kan dari tadi sama masnya sudah nunggu dari asar kan? Yes, betul. Lah, permasalahan yang saya tulis adalah lokasi pesantren yang sengaja diobrak-abrik bahasa saya oleh internal Maharaja, kata saya. Internal Maharaja. Tak lagi Maharajanya siapa? Tak lagi ya, tunggu. Lokasinya mbaknya bisa lihat itu. Yes. Di gerbang itu. Lihat kan? Betul. Nah itu, logis apa tidak? Bahkan kami beberapa hari terakhir sudah komunikasi Mediasi ulang, lah. bukan mediasi. Oh, bukan mediasi. Komunikasi ulang dengan gubernur. Karena Maharaja sendiri dan teman-teman dinas Pemkab Pamekasan sepertinya tidak menggubris. Oke. Abai gitu ya abai. Maksudnya. Sudah 1 tahun kan saya bilang. 1 tahun saya mencoba komunikasi lagi dengan internal partai tersebut dan Maharaja yang saya sebut itu. Dan kejadian ini sudah 2 tahun. Oke. Itu terkait apa itu? Terkait kondisi jalan kah atau kayak gimana? Bukan. Obrak-abriknya itu dalam konteks apa? Mungkin Konteks lembaga pendidikan. Oke. Tidak rasional ketika ada lembaga pendidikan di satu tempat. Oke. Ada 2 yayasan di satu tempat. Jadi itu ya polemiknya. Iya, polemiknya ya. dan membuat masyarakat resah. Dan terjadi kesenjangan sosial di masyarakat pastinya tidak sehat. Yang boleh berdempetan tuh hanya, maaf menyebutkan merek, Alfamaret, Indomaret, bahasanya Ibu Gubernur itu. Selain itu tidak ada gini. Apalagi pesantren ini didirikan sudah 112 tahun. Oke. Atau lebih lah. Sedangkan lembaga pendidikannya yang saya sampaikan Ini di media sosial. ini bentuk ya, mungkin kalau saya datang ke Iya. sini saya mungkin mengetahui secara fisik gitu, karena saya melihat langsung gitu. Iya. Kalau bisa digambarkan oleh Nindya sendiri, dempetannya tuh berjarak berapa meter Nindya? Kalau dari lembaga MTS ke SMP yang baru ini 100 meter. Deket banget ya? Iya, dekat banget. Kalau dari SMK saya ke SMK yang baru nih 300 meter. Iya, Logis iya, enggak benar. secara persyaratan pendirian. Dan namanya juga mencatut nama yayasan dan lembaga. Nama, iya betul. Sama gitu namanya. Mereka itu enteng karena merasa Pemkab Pamekasan memang menyediakan leluasa. Ini memang konflik internal keluarga besar yang memang justru dibumbui dan dimodali oleh mereka gitu. Oke. Saya memang kenapa di medsos saya begitu saya vulgarkan semuanya, seolah-olah mereka kan acuh dengan permintaan saya sudah dari bulan Agustus 2021 sampai sekarang loh. Gak ada itu ya? Gak ada itikat sama sekali. Betul. Gak ada gerakan gitu ya? Sampai gak logisnya saya ketika Desember itu justru mau ditawari untuk di posisi wabub atau ketua DPC. Gak logis. Karena saya mau pesantren saya. Bukan masalah politik gitu ya? Oke, kalau memang permasalahannya kalian mengira saya tidak mengabaikan saya karena hal politik, saya justru memilih untuk hengkang dari lingkaran mereka karena saya sendiri sudah mengundurkan diri sebagai kader partai itu dari 2019. Pasca kisruh mau dibakarnya gedung DPC itu oleh tim saya ketika itu. Jadi kalau saya dikira sebulan terakhir ini pansos, ini bukan pansos ini. Ini memang masalahnya masalahnya rumit dari sejak 2019 kemarin. 2019. Iya, betul sekali yang bilang itu adalah bom waktu gitu. Dan ketika Pilkada 2020 serentak itu
memang lingkaran internal partai tersebut juga merasa kepanasan karena Oke. elektabilitas politik saya justru masih Lebih naik gitu. masih bisa Melejit. bertahan dan berkembang dan Oke. di atas mereka ketika Iya. 2020. Nah, makanya pola mereka untuk membuat manajemen konflik di 2020 dirubahlah manajemen mediasi di 2021. Namun yang saya sayangkan sampai detik ini Maharaja tersebut bertele-tele. Sehingga gubernur yang ketika tahun kemarin itu berkomunikasi, kan sering sowan ke rumah ibu saya di Situbondo, gubernur. Bertanya lagi bagaimana Ibu Nyai, sudah selesai problem yang sempat didauhkan ketika kita bertemu di dalam yang di Situbondo? Belum. Oh ya, nanti kita bertemu bersama dengan Disdik Pemprov. Ya sudah, Itu akhirnya aja gitu ya. kemarin kita sepakat bahwa Disdik Pemprov akan Mengawal gitu. mengirimkan tim terjun ke Oh, Pamekasan. bahkan sampai terjun. Iya, karena mereka menyayangkan kenapa kok bisa direkom oleh Disdik Pamekasan gitu. Lah ini saya bukan bercanda loh, Iya, betul, bukan betul, pencemaran nama baik. Betul. Gitu, iya. Bukan pansos saya, ini memang Ini terkait kenyataannya gitu. ya bagaimana lembaganya gitu, lembaganya Ningdia gitu ya kan. Iya. Diobrak-abrik kata Ningdia seperti itu. Nah, polemik yang berdasar itu adalah seperti itu. Tapi kan yang Mas Kakak tahu, mungkin masyarakat awam tahu gitu, termasuk saya atau bahkan masyarakat lain yang membaca gitu status-status dari Ningdia itu kan tidak tahu ya kalau sebetulnya polemiknya yang akarnya seperti rootnya seperti itu. Yang kita tahu adalah sampean ada hubungan khusus dengan Maharaja. Memang awalnya karena itu. Oke. Awalnya karena Awal itu. mula karena memang ada skandal hubungan khusus gitu ya. Bukan skandal berarti ya. Saya gak mau dijadikan ketika 2020. Jadi diksi skandal kita rubah ya. Iya. Enggak skandal Di ya. 2020 itu saya tidak mau jadi objek skandal. Betul. Makanya ketika utusan Maharaja itu berkali-kali memaksakan diri untuk saya jadi second princess bahasa saya. Ini akan menjadi bumerang dan bom waktu kata saya. Betul. Enggak lah, saya ini bukan tipe orang yang mau iya saya hanya karena dia jadi penguasa hari ini. Karena bagaimanapun dia masih keluarga besar saya. Dia juga saya dukung. Apalagi ketika pileg, saya yang mampu menaikkan 2 kursi di dapil 5 saya gitu kan. Buat apa? Kalau memang hanya karena dia seorang penguasa, saya juga bisa jadi penguasa sendiri. Betul. Makanya ketika itu saya sampaikan seperti itu. Kalau dia memang gentle, hadapi, saya sendiri tidak usah ngutus-ngutus orang seperti ini. Lah dianya tidak gentle sampai hari ini untuk menghadapi saya, karena dianya takut. Kak Tocil angguk-angguk karena sebetulnya gini, saat perempuan udah punya sikap gitu kan, saya punya kuasa atas tubuh saya, dia udah punya keputusan seperti ini, udah bulat. Perempuan bukan properti, bos, gitu loh. Kita bukan properti, mau lu penguasa kayak mau lu kayak gimana, kayak kita punya kuasa atas keputusan kita sendiri, atas pemikiran, atas sikap dan lain sebagainya. Yang lucu lagi karena sejak pileg itu sudah muncul isu bahwa saya akan menyai elektabilitasnya sebagai penguasa di Pamekasan. Buset kata saya. Lalu saya yang mau ikut kontestasi ketika itu dipaksa sama Maharaja sendiri. Saya kan tidak mau karena posisi saya ketika itu baru selesai virok bahasa saya, baru selesai berpisah dengan mantan suami. Otomatis penilaian orang, posisi saya yang masih muda, riskan sekali dengan isu-isu itu. Benar kan yang terjadi? Akhirnya tanpa saya ketahui, Maharaja memang ada hati katanya. Dan saya tidak tahu itu. Saya tahu ketika 2020. Hanya ketika 2018 tuh gelagatnya memang beda. Cuma saya ketika keluarga besar saya nanya, saya nggak tahu. Saya nggak ada hubungan apa-apa. Meskipun yang saya tuliskan kayaknya memang ada mengarah ya. Kita membacanya ada hubungan batinia gitu ya.
kayaknya ada yang nggak beres deh sama saya gini gitu memang. Merasa enggak iya ya benar. Ini perlu diluruskan Iya. juga karena statusnya Nindya bilang kalau Nindya tuh seperti burung dalam sangkar, terkukung, nggak bisa Iya, gimana-gimana. nggak bisa Terus memang bilang gitu. pakai ilmu apa gitu Iya, kan yang pakai ilmu dipakai apa? sama Maharaja Iya. gitu sampai itu Nindya ngerasanya kayak gimana sih sampai bisa menarasikan seperti itu nih? Yang awalnya tuh di 2018 sampai 2019 saya tuh merasa ya biasalah kalau laki-laki tuh Ya, naksir ke apalagi cewek ya secara gitu, fisikal ya gitu kan emang oke gitu kan Nggak Maharaja. merasa oke kalau saya. Kalau Maharaja sih bagi saya Mbak apa ya, saya seorang single parent ya Mbak Oke. ya, untuk cinta-cintaan seperti ABG itu sudah lewat bagi saya. Kalau boleh tahu nomornya Nindya berapa sih? 32. Tapi muda banget kelihatannya. Lebih muda dari saya. Apa sudah namanya untuk membangun cinta itu bisa move on buat saya. Oke. Namun yang saya rasakan setelah 2021 ini, ketika saya dilamar oleh Lora lah ada, Oke. itu pingsan total. Oh, oke. Lalu itu pas apa ya, selama berhari-hari itu Kayak nggak Apa ya? berdaya gitu tubuh iya, gitu ya. dan itu apa namanya, kata yang merawat saya, asisten dia nyebut namanya Maharaja itu sampai saya sadar. Oke. Sadar saya karena orang yang menemani saya ketika saya pingsan tuh nelpon. Oke. Apa Caca dan Maharaja tuh buru beres. Aneh kan? Gitu. Aneh apa enggak? Aneh. Aneh kan? Ini Kak Eros mau ada tambahan pertanyaan. Oke. Iya. Apa mungkin itu ada ini ya? Iya, cinta di bawah alam sadar gitu. Saya nggak ngerti, cuma gini Mas. Atau sebetulnya memang di lubuk hati mungkin Enggak. ada memang ada perasaan semendalam itu kan atau? Enggak. Bagi saya tuh, saya sampaikan saya orang yang logis sekali. Oke. Kamu baik, ya saya baik gitu. Loh, dia jahat loh sama saya, luar biasa. Masalahnya jahat gitu ya. Jahatnya luar biasa menurut saya. Kenapa kok membiarkan pesantren saya seperti ini? Dia tuh loh saya. Iya ya, kalau kita bicara tentang logis gitu, ngapain gitu? Pesantrennya udah diobrak-abrik masih ngarapin gitu kan? Secara ini ya, secara akal Iya, sehat Mbak. gitu. Yang saya tidak bisa putuskan sampai hari ini adalah karena itu hubungan ikatan batin yang menurut saya Itu udah di luar nalar gitu iya ya. di luar nalar. Karena ketika 2020 akhir itu belum saya merasa pingsan total ketika dilamar orang lain itu, sempat bahasanya orang Madura tuh benih nyilom Nyilom itu kayak sampai gimana? tersalepnya Bu. Tersalep. Iya, nafas itu kayak ditarik Mbak Oke. dari tubuh. Oke. Nah, dan nafas itu ketika saya Kayak kehilangan tepek nafas kayak saya, gitu nggak sih? Ya, nyilom itu nafas yang ditarik Mbak, tersalep, koma. Oke. Iya. Oke. Baik. Ketika dalam situasi itu Mbak, situasi yang saya kehilangan nafas bahasa Oke. saya, di alam bawah sadar itu saya malah kayak diikat tubuh saya, itu dibawa ke Maharaja gitu. Dan semula itu saya pas tidak bisa, saya semakin tidak bisa untuk jangankan naksir ke orang lain, nyebut namanya laki-laki lain untuk disukai pingsan. Gimana kalau nafas saya yang jadi taruhannya? Betul. Nah, apakah masih terus berlangsung sampai hingga saat ini kah atau sekarang udah mulai kayak enggak Mbak, sekarang udah mulai better lah, lebih baik daripada tahun 2020 kayak gitu atau gimana? Saya mulai baik itu sebulan lalu justru. Oke. Itu memang saya nggak ngertinya gini Mbak, mau dibilang itu pakai ilmu apa, bahasanya orang Madura itu apa, kodeka apa dia apa namanya, Di apa sih? kanceng atau apa itu saya nggak ngerti. Di litre gitu ya? Iya. Aduh, serem banget. Tapi lebih elegannya menurut saya, karena sampai kakek saya tuh
Sampai gini, Mbak, saya tuh kan orang yang sama ibu saya tidak diajarkan untuk pasrah. Atampe, Mbak. Karena saya sering pingsan di rumah situ Bondo. Itu sampai keluarga besar tuh panik sampai gini. Akhirnya sampai kakek saya itu datang ke saya, sudah ikuti saja apa maunya. Maharaja gitu. Itu yang terbaik buat kamu. Ya sudah, saya ikuti. Ya saya bilang, kalau kamu memang memaksakan diri untuk memiliki saya, buktikan ke keluarga besar saya, karena saya itu bukan orang yang tipe-tipe pembangkang. Saya manut gitu ya. Iya, sangat manut saya, khususnya kepada ibu saya, kata saya seperti itu. Jangan siksa saya seperti ini. Sudah ketika pileg sudah dibantai-bantai, dibiarkan. Terus 2020 saya dibuatkan kasus seperti ini karena lamarannya saya tolak. Di 2021 sengaja ditarik ulur. Iya enggak. Sampai saya hijrah partai, dirinya justru malah Bakaran jenggot. kebakaran jenggot kan. Ya itu yang saya tulis. Iya, betul. Iya, karena apa namanya, mungkin orang lain melihat saya bisa sabar, bisa legowo. Yang saya narasikan, yang saya baca dari narasi-narasi yang Mbak tulis gitu, saya mendapat pesan kayaknya kerinduan yang begitu mendalam gitu. Apanya, Mbak? Dari tulisan-tulisan sampean gitu. Gini, Mbak, di kontak batin itu, Mbak, di ikatan batin itu intinya sama sudah dengan suami istri. Kalau Mbak ngerti itu. Oh gitu, ya Allah Tuhan. Iya, ngerti, Mbak. Iya. Jadi dia itu meskipun mau bersama perempuan lain pun, tetap yang ada di depannya itu bukan yang ada di depannya, tapi rohnya saya gitu. Karena itu yang terjadi dengan saya. Pernah saya sampai dipertemukan dengan laki-laki untuk menikah, gak bisa. Gigi, gak bisa. Kesiksa ya Mbak kayak gini. Iya, padahal dia itu bukan hanya penguasa ya. Dianya tuh sudah pejabat pusat. Lora juga lebih ganteng kayak opa-opa, malah lebih glowing gitu ya. Lebih gitu katanya. Kata saya. Tapi gimana coba gini? Kayaknya nggak bisa. Lebih parah, Mbak. Misalkan ya, Maharaja tuh gak suka saya mau posting sama laki-laki lain. Sakit saya. Koto langsung hapus. Oke. Kan sempat dibuat gojlokan kan? Heeh. Nyetrum kan? Heeh. Bahasa kayak itu bahasanya saya sebenarnya. Dipakein ngakuin apa? Panjenengan mak sampai segininya gitu ke saya. Gak bisa. Misalkan saya keluar kemana, lalu dianya tuh kayak yang kesel gitu. Kan saya selain digitukan, intelnya selalu membutuhkan saya. Baik itu di dapur sampai saya tuh ngerasa gak bebas sama sekali. Iya, kayak diawasi gitu ya. Sangat. Iya. 20 jadi tempat rekaman tuh seolah-olah nggak ada ya, Mbak? Ya Allah. Iya, gak ada. Karena kalau bisa membaca buku karangannya sampai kapanpun, obsesinya seorang Neng Dia itu bagi Maharaja adalah sebuah target kehidupan. Saya gak paham apa Itu tujuannya. narasinya Maharaja seperti apa diksi yang dipakai, Mbak? Poinnya lah gitulah di situ. Oke. Karena buku itu sedang saya pinjamkan untuk diteliti agar tidak hanya dikira saya Iya, nah yang mengada-ngada. kenapa konten ini ada? Karena juga ini bentuk ini loh, apa namanya? Saya dikira mengada-ngada. Betul. Ini adalah bentuk dari ini, bentuk statement juga, bukan hanya statement sih sebetulnya ya. Saya ingin meluruskan Iya, sebetulnya. isu ya, gitu. lidi Yes, gitu. Lah makanya, Mbak, apa namanya saya sampaikan ketika ada buzzer-buzzernya komen-komen, saya cuma ketawa saja gitu. Karena secara Ini nggak, Mbak, terlepas dari hubungan batiniahnya Mbak Ningdiah dengan Maharaja, ada nggak sih kayak gimana coba dengan perasaannya istrinya atau kayak gimana coba gitu? Itu dia gimana tuh sih? awalnya di Memikirkan itu juga kah atau 2018 di 2018 ketika
memaksakan saya untuk ikut kontestasi pileg gitu ya. Emang sempat sharing-sharing cerita bahwa dirinya itu ya terpaksa lah Yes, gitu. Cuma saya kan nggak ngerti. Ya biasa, saya kira cuma sharing-sharing biasa. Menikahnya dijodohkan, terus istrinya juga ya poinnya nggak bisa apa-apa gitu sih. Ya kata saya biasa sih, kadang laki-laki kan emang kayak gitu kata saya, di depan perempuan kan kayak gitu, suka gitu Biasa, kata ya. saya gitu. Oh, selain Kak Eros. Kan ini teman-teman sekali lagi saya informasikan bahwa setiap kali konten Lorong Sinema podcast talkshow kayak begini, kita sambil live ini ya, apa namanya, Kak Eros sambil nyeketsa ya. Kalau boleh tahu udah berapa persen Kak Tojil? Hampir ya. Oke. Dan parahnya itu, Mbak, ketika saya masih bacalek, istrinya ini sudah cemburu duluan ke saya. Padahal tuh masih belum ada apa-apa. Belum tahu saya itu, masih baru bacalek loh. Bakal calon Iya, legislatif. bakal calon. Itu saya sudah diwanti-wanti oleh ketua DPC ketika itu untuk tidak semena-mena atau jangan pernah menghadap ke sana, ke Ronggo Sukowati, Pendopo. Buset kata saya. Yang minta saya aktif di partainya siapa? Yang ngelarang saya siapa kata saya? Dikira saya anaknya siapa kata saya? betul. Betul nih. Yang betul butuh nih. siapa kata saya? Karena ketika itu Maharaja mohon Bibi harus aktif temenin saya perjuangan saya di partai karena partai butuh ngampongaka Bibi. Kamu ponakan saya. Oh gitu. Iya makanya saya bilang sangkuriang dia. Sangkuri ya. Oedipus komplek gak tuh? terus lagi. Nah makanya ya sudah ketika itu oke lah, karena saya melihat figur dari paman saya ketika itu Khalil As'ad yang juga proaktif di lapangan, ibu saya juga yang komunikasi, dan beliau merestui, merekomendasi, meng-ACC permintaan sama Maharaja. Dan saya tidak bisa kalau sudah ibu saya makan daftar sudah. Ya, Meskipun ngerti kan Mbaknya. Iya. Saya tidak mau mengecewakan ibu saya gitu. Iya betul. Ya sudah, saya jalani secara profesional, terbukti bisa menaikkan kursi partai beneran kan. Karena 1 tahun saya konsolidasi, tidak kesel apa gimana. Gitu. Iya. Betul. Dan setelah itu mereka tidak ada permintaan maaf, tidak ada komunikasi, tiba-tiba buat masalah malah gitu. Misalnya tiba-tiba Maharaja melamar beneran nih, bukan hanya batiniah gitu ya, hanya dirasakan oleh Ningdia saja, tapi really the real gitu, the real ini ngelamar. Itu sudah terjadi 2 kali setelah saya posting di media sosial. Itu sudah terjadi. Oke. Itu tanpa diketahui publik. Tapi Nindya nggak apa-apa ngobrol di sini. Biarin. Oke, aman ya berarti ya. Itu gimana ceritanya Nindya? Emang saya suka sebel sama Maharaja itu, mencela. Mencela. Iya. Nanti sebelum ya oke. Pertanyaan udah mulai banyak di benak saya. Gimana Nindya? Dia tuh gimana ya? Kayaknya nggak jelas gitu, Mbak. Saya mau move on, saya mau nerima orang, nggak boleh. Oke. Ketika saya sudah iyakan, ini itu Ada aja alasan. Ada aja, bikin sebel gitu. Apa sih maunya gitu? Sedangkan saya kan harus fokus sama karir politik saya juga. Betul. Mana masih pesantren diginikan, Mana masih Yang single parent diurusin- gitu ya? Kalau masalah single parentnya saya sudah terbiasa lah, Mbak. Oke. Gini, maksud saya masalah konflik lembaga ini loh masalah siswa yang puluhan tahun, yang sekolah bertahun-tahun di sini. Ini yang saya perjuangkan gini. Karena bagi saya masalah pribadi itu nomor 2 setelah kepentingan umum. Iya, betul. Makanya berkali-kali ketika saya berkomunikasi dengan Maharaja, saya banyak proaktif lah memberi saran kepada Maharaja dalam bersikap. Betul. Gitu. Ya terbukti ketika benar-benar saya blok semua komunikasi itu, kebablasan kebijakannya kemarin. Rame kan gitu.
Karena berarti sempat aktif secara itu ya, apa? Aktif iya, berkomunikasi aktif berkomunikasi sejak itu di komunikasi pribadi atau gimana? iyalah, Mbak. Oh, enggak, saya harus perjelas juga gitu. Soalnya ada ya maaf aja. Soalnya banyak informasi di luar sana yang menganggap enggak mungkin Nindianya aja yang kegeeran, halu, kayak gitu-gitu. Jadi saya perlu gitu loh. Maksudnya biar jelas gitu. Jadi Iya. memang komunikasi pribadi ya, Mbak ya. WhatsAppan gitu. Iya. Tiap malam, "Hai beb, gini." Oh. Ya mungkin itunya tidak perlu diperjelas ya, tapi kayak komunikasi aktif gitu masih ini ya. Oke. Iya, terakhir saya miskomunikasi pasca viralnya foto Badriah itu. Oke. Itu buatannya sendiri loh, bukan saya. Karena ketika itu saya nantangin, kamu sampai detik ini nggak gentle-gentle jadi orang, yang tegas jadi orang. Kamu hanya merasa ketakutan saya menyanyi elektabilitasnya kamu kan? Nggak bener-bener kamu emang-eman sama saya. Kalau memang eman, urusi konflik-konflik yang terjadi di pesantren, di masyarakat. Baru politik ini kan bisa kita Lalui bersama gitu. Iya, kata saya seperti itu. Iya, saya membacanya internal di sekitar Maharaja, juga janji politiknya yang lebih mencekam bagi dirinya. Oke. Dia terkunci oleh janji politiknya sendiri. Kan saya sering sindir-sindir tuh Iya, di akun betul. saya gitu. Karena apa saya melakukan itu? Maharaja justru memviralkan sendiri foto Badriah itu di semua grup WhatsApp ketika itu, dan semua orang bertanya kepada saya, termasuk internal partai saya yang sekarang. Kenapa? Ya, saya harus menjaga marwah partai saya. Betul. Ada apa dengan Badriah itu? Lah, itu saya kan minta pembuktian. Buktikan kamu tuh kalau gentle. Dari pihak Maharaja. Iya, itu buatannya sendiri. Emang Badriah itu gimana? Aku nggak tahu. Singkatan jika Oh, oke. Ngerti aku. Singkatan Yes. itu. Yes, aku paham. Iya. Yang satunya, kenapa tangannya nggak love? Ya gitu-gitu nggak sih? Iya. Ya Tuhan. Kan saya bilang dia tuh aslinya, kalau orang tahu ya mungkin di luaran berharisma atau apa. Biasanya ya sebutin itu. kadang laki-laki kalau dihadapkan dengan cinta, kadang kita suka emosi. Dan saya juga baru tahu kalau akhir-akhir ini, di terakhir detik-detik akhir ini baru tahu bahwa katanya memang dari Masjid Perjakanya yang first love-nya itu ke saya. Oh, Saya nggak ngerasa kalau ada orang jatuh cinta ke saya. Kan dulu ya gitulah, kalau di pesantren itu kan dijodohkan gini, ditaarufkan gini. Yang terbaru tuh saya yang posting tentang temennya. Itu temennya sendiri. Nih, dia memang tidak bisa move on katanya. Ini ini tuh Nanti Mas. ini. Oke. Yo tuh ini. Dikira saya dan bohong. saya udah baca di sini, dan ini tidak bisa saya bacakan ataupun Ayo. saya baca secara gamblang ke Ngerti teman-teman kan ya. adanya? Iya. Ayo. Iya. Namun dia kalau komunikasi dengan saya biasanya enggak pakai nomor yang umum dia orang. Enggak mungkin. Iya, maksudnya pasti nomor siluman gitu-gitu ya kan? Pastinya dia ketika itu, ini nomornya, ini yang terjadi ketika itu. Ketika ini yang terjadi Badriah itu kan. Nah. Tuh. Lah muncullah Akhirnya Badriah muncul ke trigger karena ini gitu ya kan. Itu mana tuh? Ayo. Ya Allah. Ngerti, Mbak? Iya. Dikira saya buat-buat, Mbak, kalau sudah seperti itu, ayo. Bener. Ini mungkin teman-teman tidak bisa membaca keseluruhan isi WhatsApp-nya ya, tapi saya baca. Dan di situ percakapan antara Nindya sendiri dengan sahabatnya ya. Iya. Dengan sahabatnya Yang beliau tadi. juga gitu ya. Iya, Ya yang Allah. tadi yang saya post tadi. Yang saya post tadi itu, kan saya bilang semakin didiamkan, semakin
ditarik ulur, ya semakin kebuka semua. Ini masalahnya gini loh. Apakah situasi seperti, kalau saya melihat situasi seperti ini sebetulnya merugikan sampean sebagai perempuan gitu loh. Memang iya. Makanya saya kan bilang, bukan hanya saya, tapi lembaga pendidikan saya juga. Cemoohan-cemoohan yang masuk gitu ya kan? Iya, memang seperti itu. Tapi Untungnya saya membaca di situ komen-komenan ya banyak yang support sampean. Mungkin karena sudah pada tahu ya kan. Ya pada tahu lah. Semangat ya. Oh pastinya. Karena bagi saya, Mbak, apa namanya, kita harus tegas, harus memilih dalam kehidupan ini. Ya pasti semua ada konsekuensinya masing-masing. Betul. Kalau saya dikira mau merusak hubungan Maharaja dengan yang hari ini, tidak. Karena memang Maharaja sendiri yang kekeh. Kan saya sering bilang, kalau orang itu menyalahkan saya, silakan berdebat sama Maharajanya. Lakinya, bukan dengan saya. Betul. Kan bukan gitu. bukan sampean nih. Lihat loh. Bukan sampean nih. Iya. Lihat loh pesantren saya sampai diginikan. Lihat. Mbaknya sudah melihat sama masnya dari tadi. Bagaimana kehidupan saya selama bertahun-tahun ini. Saya mengiyakan itu hanya satu loh. Kadang memang dalam satu konflik hubungan romansa rumah tangga gitu kan, saat suaminya menaruh hati kepada perempuan lain, yang salah itu perempuan lain, padahal yang bermasalah sebetulnya suaminya gitu kan. Ayo. Harus sih. Iya betul. Saya kan kata saya, tak tang sekalian ayo. Nggak mungkin dah kalau kita itu apa ya? Saya juga pernah menikah gitu, Mbak. Saya juga pernah menikah. Ketika ada kelainan di suami, apakah kita yang kurang atau sang suami yang punya kelainan yang tidak bisa kita seimbangkan. Nah di situ yang justru menjadi bias-bias kerecokan apalagi. Betul. Iya, di usia pernikahan sama ritme pernikahan yang dari awal bukan karena suka sama suka. Iya kan? Betul. Yang suka sama suka saja sering banyak cekcok gitu ya? Banyak cekcok dan masih bisa gagal kan gitu. Betul. Apalagi yang seperti itu kata saya gini. Apalagi selama kita melihat perjalanan pemerintahannya, memang ya mau diakui atau tidak, saya sampaikan Kak, wanita itu unfaedah sama sekali. Saya bilang terang-terangan, saya bilang kayak gitu. Iya. Kenapa harus menilai, harus nge-labelin unfaedah gitu? Iya, yang saya bilang unfaedah kemarin yang sangat riskan ketika masyarakat Pamekasan mayoritas tidak menyukai wakil bupati pilihan Maharaja dan DPR. Di mana kiprah seorang wanita itu? Kenapa kok tidak bisa nuraninya terbuka untuk membantu seorang wanita lain? Betul. Kenapa kok kedepankan rasa cemburu? Kita loh, kalau sudah berada di alam birokrasi, harus legowo. Mau bagaimanapun, mau ditakutkan bagaimanapun, kalau itu sudah takdirnya, mulai pacir kebiasaan lelaki, atau kebiasaan birina, tak bisa ya halangi. Iya kan? Benar. Yang kita jaga adalah bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita sebagai pemimpin itu atas nama keadilan dan kemanusiaan yang adil dan beradab bahasa saya. Bayangkan seorang ibu habub kata saya dan 5 yatimnya. Betul. Saya sampai sekarang nggak bisa. Tak teke ya, tak iya, mangke sebagai ya, seorang perempuan itu kan jangan ego. Justru ketika saya sapa karena saya mendukung mereka ketika itu, justru saya kan mendukungnya bukan hanya ponakan saya kata saya dengan koalisinya. Tidak ada komunikasi sama sekali, justru dicemburuin juga. Kan stres namanya. Kan gak logis, masa mitra kita, partner lah ya, mau bagaimanapun konsekuensinya atau bagaimanapun nanti akhirnya kerja tim lah harusnya. Setidaknya kan memberi contoh ke masyarakat. Betul. Saya sebagai seorang perempuan yang berada di sampingnya Maharaja, saya proaktif untuk membantu seorang perempuan yang diabaikan oleh lingkaran Maharaja sendiri. Betul. Sampaikan seperti itulah ke publik.
Mana? Justru sama-sama tidak menyetujui dan cemburu. Gila kata saya. Lihat dong anaknya. Lihat dong perjuangan Betul, almarhum suaminya. Kontribusi terutama ya untuk pemerintah dan Bagaimana? rakyat. Karena ketika dulu almarhum Pak Wabub, ketika masih ada beliau yang justru aktif di lapangan. Betul. Kalau saya mau melihat secara organisasi, Pak Wabub berlatar belakang HMI, Yes. terus dia seorang petani dari Yes. Pantura, Kuliah juga di secara sini kultur, gitu kan di secara kultur. Pamekasan. Kalau saya mau melihat grade finansial, saya tidak akan membela mati-matian seorang Ibu Yuni Rojai. Tapi bagi saya, bagaimana ketika saya sampai detik ini belum dilepas ikatan batin saya dengan Maharaja, pas sampai pada ngicudung kubem pangeran, bagaimana karma yang saya akan terima dengan anak-anak saya nanti, kata saya. Gimana, Mbak? Karena kehidupan ini sebuah karma iya, gitu. Jadi menjalani hidupnya menurut Iya. aku menafsirkan gini, Iya. menjadi seorang Nindya itu menjalani hidup seperti dua belah mata pisau gitu Iya. loh. Kesana juga akan seperti ini, kesana juga akan seperti ini, gitu loh. Iya. Makanya saya kan bilang, hidup itu ya penuh konsekuensi. Kayak makan si buah si malakama nggak sih? Iya, Mbak. Memang Majapahit ya? Iya. Pahit banget, serius. Ya, makanya saya sebenarnya memosting ketika saya berziarah apa, hanya pesan moral sih sebenarnya, hanya pesan moral untuk Maharaja dan seluruh penguasa di Pamekasan. Kalian itu hari ini berkuasa itu tidak lain karena kontribusi para pendahulu-pendahulu kita. Lihat bagaimana mereka berjuang benar-benar. Bukan kita mau menikmati dan duduk-duduk ngungkang-ngungkang saja. Bagaimana akhirnya ketika hari ini masyarakat yang terjadi tidak damai rasanya, selalu kisruh. Iya, kayaknya karena memang ketika orang rajin beribadah ataupun memiliki peningkatan level ibadah, iya beda kan rasanya, Mbak. Iya kan? Kita aja sebagai perempuan kalau lagi berhalangan, Ya, emosinya beda kan. Betul. Dengan ketika tidak berhalangan. Iya. Makanya bagi saya, Mbak, kemarin sempat ada yang nanya juga ketika podcast kemarin. Neng, politik itu penuh dengan konflik, bahkan seperti papan catur panas. Kalau tidak mengorbankan jadi korban. Neng mau memilih yang mana? Ketika disuruh memilih antara menjadi korban atau mengorbankan, saya lebih memilih jadi korban saja daripada mengorbankan. Karena orang yang mengorbankan orang lain itu tidak akan eksis selamanya. Contoh ini ya, maaf. Sang proklamator kita, bukan karena saya di partainya, itu kita akui beliau proklamator kita. Beliau diolah, dibuat Ya, betul. sengaja untuk digulingkan, dijatuhkan, dan diambillah dengan terah yang berikutnya. Kita lihat hari ini yang eksis hari ini, Cak Maturan sepaju jual ke masyarakat, nak foto siapa, Mbak? Iya kan, Mas? Mau difitnah Jadi bagaimanapun. flashback ke kasus Super Semang kemarin ya? Iya, Mbak. Bener kan? Yes. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Makanya saya tuh melihat seperti itu, sama halnya. Karena ibu saya, ayah saya, kakek saya mengajarkan seperti itu. Jangan semena-mena kita mendolimi orang lain. Gak apa-apa didolimi, tapi jangan mendolimi gitu ya. Tapi ya kalau kita didolimi berlebihan, ya kita wajib membela diri. Betul. Seperti saya hari ini. Betul. Oh, ini adalah langkah Nindya untuk membela diri. Saya membela diri karena sudah kita audensi, diundang malah sama Maharaja ke Pendopo, ditinggal pergi. Tidak berani. Nggak mungkin ketemu sama Nindya, nanti takut gimana perasaannya gitu kan. Kangen nanti. Ini cuma bisanya secara batinia, nggak bisa secara jasmani nih. Gimana coba? Gitu mungkin nih. Ya nggak tahu, tanya aja sendiri podcast sana, buat jadwal ke sana. Ya Allah. Gitu. Kalau saya cuma mau dibilang mau pansos, butuh elektabilitas, mau punya pasangan pejabat, wah pejabat lain banyak. Oke. Gitu. Apalagi dengan memang
modal sosial yang udah Neng punya gitu kan. Ya. Gue pikir Neng juga bisa bahkan gitu, melebihi bisa gitu. Lihat saja postingan saya yang terakhir. Justru seluruh alumni yang di Situbondo, mereka se-Nusantara malah meminta saya untuk aktif melebihi dari kapasitas level kabupaten. Betul. Ya mereka tidak terima karena buzzer Maharatu itu berlebihan, kebablasan kemarin sampai bawa-bawa Magbaroh kakek saya di Situbondo, dibilang tidak keramat, dibilang tak manti Cak Madura. Oh gitu, sampai bawa-bawa gitu-gitu. Iya. Saya ketawa aja, yang gila itu laki lo, tak gituin. Kalaupun saya meresponnya ya harap maklum gitu. Ini bukan 1 hari 2 hari, 4 tahun loh. Saya diginikan, saya berusaha sembuh, tak sembuh-sembuh. Saya dipermainkan ceritanya Iya. nih. Makanya saya tuh, andaikan ada mediator, saya tanyakan, dilepaskan apa enggak? Mungkin nanyanya melalui ini deh, Lawang Sinema. Iya. Ngomong Ning dia langsung ke kamera, gimana Ning dia? Dilepaskan atau enggak nih? Iya, gitu. Kalau nggak mau dilepaskan, kamu harus tanggung jawab. Iya, betul. Secepatnya itu. Jangan hanya main batiniah ya Ning dia. Iya. Karena itu sangat mengganggu psikologi saya, Mbak. Betul. Oh iya, ngomong-ngomong soal psikologi, apalagi nih dia tadi di pertemuan kita di awal-awal punya berstatement kalau dia adalah orang yang sangat rasional. Apakah sudah pernah berobat mungkin ke Bukan hanya, ke psikiater sudah. sampai oke. Sudah. Psikologi atau gimana? Sudah. Sudah semuanya. Kalau tidak sudah semuanya, Mbak, ngapain saya buka di media sosial? Kami tokoh, dia tokoh, saya satu keluarga besar. Kami bukan keluarga besar yang enteng juga. Iya kan? Gila bang, nggak saya buat tulisan kayak gitu kalau sudah gak buntu banget. Karena apa saya nulis di media sosial? Karena saya tahu dia sukanya membranding media. Oh, betul. Nah, kan? Karena saya bantai medianya itu. Oke. Itu tadi ini adalah langkah. Nah, smart choice nih ya. Nah, Ning dia balik lagi. Jadi sekali lagi saya mau nanya terakhir kali nih sama Ning dia ya. Tadi di awal saya sudah nanya sebetulnya, tapi saya mau menekankan lagi gitu kan. Jadi ini bukan cara Ning dia Untuk pansos. atau kendaraan politiknya Ning dia adalah dengan membrandingkan Ning dia dengan dia, bukan? Enggak. Justru saya tuh berpolitik ya hanya sebagai belajar saja sih, bermitra, menambah jaringan. Kan saya bilang keluarga besar saya di Situbondo itu memang dari zaman kakek itu sudah memang bersahabat sudah dengan para bangsawan, Pemimpin bangsa gitu ya. Kalau cuma mau berbicara pejabat, nggak usah sekelas Pamekasan gini, sudah Wapres kemarin, presiden, gubernur, menteri, sudahlah. Maksudnya saya ini bukan saya orang Madura, Bukan rengben seromben gitu bukan loh. masalah bahasa-rombannya, Mbak. Maksudnya kalau bermitra dengan pejabat, yang lain mungkin baru berangkat, saya sudah mau pulang gini. Lede tengah, Mbak. Kelu. Iya. Kenapa saya juga memilih partai ini kemarin? Karena memang dulu ada track record ayah saya ketika di Pamekasan itu anti dengan partai penguasa ketika itu. Ayah saya dengan lantang untuk menerima partai penguasa itu demi Pamekasan ini tetap dinilai sebagai warga yang patuh kepada NKRI. Betul. Dan begitu juga dengan saya. Saya tidak mau Pamekasan dinilai gembong radikal. Betul. Makanya saya membrandingkan diri, memberanikan diri dengan partai yang berkuasa hari ini. Selain itu juga memang partai dari sahabat kakek saya. Oke. Ya, kan memang ada hadisnya itu untuk bersahabat dengan sahabatnya. Misalkan orang tua kita bersahabat, anaknya juga Bersahabat, disarankan gitu. untuk bersahabat gitu. Itu yang saya sampaikan. Kalau saya dibilang pansos, saya butuh biar viral, saya lebih viral, Mbak. Iya. Masih saya pilek 2019. Akun saya tuh sudah viral loh. Gini. Jadi nggak usah lagi pansos yang Nggak katanya itu. perlu. Udah gimana? Oke ya.
tolong di shoot dulu ke kamera sebelum kita kasihkan ke Ningdia. Kita berikan ke Ningdia sebagai bentuk ini ya, cenderamata dari Lorong Sinema. Jadi sekali lagi informasi buat teman-teman semua, setiap kali Lorong Sinema kita ngadakan podcast ini, kita lukis secara live ya. Kak Eros melakukan ini 1 jam loh, luar biasa, cantik sekali. Wah, keren. Dari Lorong Sinema. Semoga satu lagi sebelum closing statement ya. Ya. Boleh nggak sih nyebut merek siapa itu Maharaja? Siapa lagi? Siapa lagi coba? Siapa lagi? Badriah gitu ya. Kamu langsung searching aja Badriah. Ya, di situ mungkin sudah mulai rame-rame gitu ya. Siapa itu? Atau kamu nanti ya silakan buka lah akun Facebooknya Ningdia. Ningdia akun Facebooknya apa? Saya tuh dari saking banyaknya, Mbak. Saking banyaknya permintaan pertemanan sampai buat Fanpage ya udah ya. ya. Aisyah El Asadia Sidki itu. Oke. Karena akun saya sudah kebanyakan dari saking banyaknya temennya. Udah fanpage ya sekarang ya, bentukannya udah fanpage. Lama itu fanpage-nya, bukan sekarang doang. Bukan karena sekarang viral gitu, tapi sudah dari sebelumnya udah fanpage ya. setahun 2 tahun lah. Oke. Fanpage itu karena saya memang aktif berdakwah juga, berorganisasi ya juga. Kemarin dibaiat menjadi ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Itu pun juga karena saya dipercaya oleh Wakil Bupati Sumeneb. Prestasi apa enggak? Pansos apa enggak itu? Iya betul. Pansos karena Pamekasan? Enggak kan? betul. Logis sekali kalau saya dikira pansos hari ini. Padahal memang prestasinya Ningdia sebelumnya itu nggak dilihat nih. Lihat dong makanya. Ini bukan pansos. Saya gitu aktifnya kan. di organisasi itu IPPNU namanya, Mbak. Kenapa tidak sampai ke jenjang PMII ataupun HMI ataupun GMNI? Ya karena saya menikah muda ketika itu. Oke. Jadi ketika saya di IPPNU lalu di Fatayat, lalu saya out karena ya seperti itu. Situasi di internal organisasi pastinya ada salang sikut salang apa. Saya sampaikan saya tidak butuh jabatan. Kalau cuma jabatan saya sudah jadi pimpinan tertinggi di pesantren saya. Betul. Kalau membicara jaringan politik, teman-teman keluarga besar kami sudah banyak. Udah kuat gitu ya. Nggak perlu, karena saya pun ketika 2017-2018 sudah jadi tim ses Sedapil Madura malah. Iya. Jadi kalau saya dibilang pansos hari ini mau branding politik saya apa? Enggak. Karena ini pure masalah pribadi saya dengan Maharaja. Terus juga masalah karir kami masing-masing. Dan apa yang dilakukan Ningdia hari ini tadi saya sudah merekam gitu ya. Ningdia bilang saya begini karena saya ini menyelamatkan diri saya gitu ya kan. Ya wajib, saya bukan menyelamatkan diri saya juga memperjuangkan ya itu memperjuangkan tadi hak pesantren saya. Betul. Dan hak saya sebagai manusia pada umumnya dong. Ya betul. Masa saya gak boleh menikah sama orang lain? Iya betul. Jadi sekali lagi gerakan Ningdia seperti itu adalah bentuk perjuangan ya Ningdia ya. Ya saya sampaikan kan Mbak, kalau kamu memang benar-benar esto bahasa Maduranya, benar-benar eman, benar-benar cinta bahasanya, ya saya akan berikan cintanya saya. Tapi kalau kamu cuma main-main, ya saya juga main-main. Betul. Itu prinsip Satu pertanyaan terakhir. Iya. Satu pertanyaan terakhir. Dilamar secara nyata, iya atau tidak? Saya jawab iya. Oke. Asalkan persyaratan yang saya minta itu dipenuhi gitu ya. Dipenuhi. Dia tahu apa persyaratannya. Gitu. Ya tidak mungkin lah saya iyakan dengan seluruh konsekuensi yang akan saya terima tanpa persyaratan yang saya minta diselesaikan. Dia hanya kan dari awal menyampaikan ke ke orang suruhan keluarga besar saya. Dia itu tolong terima saya tanpa syarat. Nggak bisa. Terima saya tanpa syarat. Iya. Okay. Menyerahlah tanpa syarat. Dikira saya tawanan. Nggak bisa seperti itu ya kan? Nggak bisa gini. Karena saya juga punya karir, saya punya nama sendiri, punya personal branding sendiri. Betul. Mau saya punya
hubungan atau ditakdir berjodoh suatu saat dengan dirinya, saya masih mampu loh sendiri gini. Iya, Nindya masih akan ada di publik gitu kan. Iya. Iya, betul. Bukan hanya ibu rumah tangga yang cuma di Nggak rumah nungguin mau dia saya datang itu. gitu. Bukan Justru seperti memang, itu. justru memang apa ya? Saya lama sekali untuk meng-ACC setiap lora-lora yang ta'aruf. Ya karena itu rata-rata kan lora-lora itu kan sangat riuh ketika istrinya itu aktif Di publik gitu ya. Ya padahal menurut saya ketika punya istri yang aktif di lapangan itu justru didukung dan ditemani. Karena apa? Misalkan lang tepalang lagi na mate, siapa yang akan menafkahi anaknya? Betul, Yang akan menafkahi rumahnya nanti. Itu memang yang diajarkan oleh kakek saya memang. Karena di dalam keluarga besarnya Ki As'ad itu putri-putrinya, terus kakek saya tuh memang punya istri 4 dan istri terakhirnya itu sampai dimondokkan ketika itu karena dinikahi ketika usia 14 tahun. Justru sampai kuliah doktoral itu istrinya Ki As'ad, Mbak. Apalagi cucunya kata saya. Iya, benar. Iya. Berarti kayak saat pada saat itu Moderat udah sudah. moderat sekali gitu ya. Iya. Luar biasa. Makanya ketika saya harus dibandingkan dengan tradisi pesantren Madura yang salaf, ya dah mau. Nggak Saya bisa. besarnya di Sukoharjo, besarnya di Situbondo, dan orang Situbondo dan santri-santri sana paham bagaimana Ki As'ad, bagaimana keluarga besarnya. Ibu saya seorang dai, seorang politisi. Siapa yang akan melanjutkan eksistensinya di publik? Iya, betul. Gitu kan akan mati. Kebetulan jiwa-jiwa pejuangnya saya Ada di rasakan sampean masih gitu ya. saya merasa ada energi itu. Bukan kan ada generasi yang memang dipaksakan untuk muncul di publik. Bapaknya terobsesi untuk anaknya menjadi seorang presiden tapi anaknya tidak punya kemampuan. Iya. Tapi sampean memang sudah terlahir seperti itu gitu. Iya. Sudah darah itu udah ada gitu ya. Sepertinya seperti itu. Karena berkali-kali saya menghadapi pukulan-pukulan dan hantaman-hantaman ini, saya selalu memohon dan meminta kemampuan, baik itu doa dari ibu saya, paman saya, kakak saya. Begitu juga dengan para almarhum. Makanya ketika saya sampaikan beliau-beliau dibawa-bawa, salah. Karena saya hari ini berjuang demi beliau-beliau. Kalau saya mau egois, Mbak, saya hidup di sini 20 tahun sendirian. Ibu saya pulang dengan saudara-saudara saya ke Situbondo. Saya harus berangkat dari nol di sini. Demi memperjuangkan peninggalan leluhur saya dan seluruh bangunan di sini disuplai penuh sama Ki As'ad. Iya. Mau saya tinggalkan. Kalau saya mau egois, lamaran dari bos-bos pengusaha haruma puluhan miliar sudah saya ACC, saya tinggalkan kalau hanya mau finansial. Tapi apakah itu yang akan membuat saya bahagia? Ya, betul. Karena kebahagiaan itu belum tentu karena kita melihat duniawi, bukan. Tuh. Itu adalah curahan hati seorang Nindya ya, pemilik pondok pesantren Al-Huda, Ya. betul ya Nindya ya. Al-Huda Sumber Nangka, Sumber Dukuh Timur, Nangka, Larangan. Dukuh Timur, Larangan, Dan Kabupaten Pamekasan. perlu dicatat juga mungkin publik Pamekasan tuh heran. Ada neng seeksis ini, Vokal kali ya. semilenial ini Iya, kan. betul. Kebanyakan neng Pamekasan tuh salaf gitu, diem aja itu enggak MUA-an gitu, udah hanting-hantingan gitu. Ya saya mau menyampaikan bahwa saya sudah sampaikan dari awal. Kita ini menghadapi generasi milenial dan yang akan kita hadapi 5 tahun 10 tahun lagi ataupun hari ini adalah generasi Z. Di mana mereka sudah apa ya? Udah gak gagap teknologi Nggak lagi gagap nih. lagi, sudah instan semua. Betul. Bagaimana ketika mereka nantinya tidak memfigurkan orang yang dari generasi Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdiyah, lalu mau menyalahkan generasi muda Iya, kalau tidak ngefan sama figur-figurnya? Gimana mau ngefan loh? Packagingnya aja sudah tidak good looking. Padahal yang dibutuhkan sama generasi Z semuanya yang good looking Ya, gitu kan. Good looking iya, smart iya, Yes, betul, sosialis iya. Betul. Pokoknya mereka Harus- kan bukan hanya makanan yang mau instan dan komplit,
figur pun Figur harus pun instan juga. dan komplit gitu kan Mbak. Iya, benar, Nah makanya benar. saya berusaha, saya sendiri berusaha bagaimana generasi kita itu, khususnya santri-santri dari kakek saya yang di Pamekasan, yang di Situbondo, tetap memfigurkan terah generasi ini, bukan berpindah ke aliran Karena lain lain. ataupun haluan lain. Karena mereka sudah, medianya sudah bukan kitab kuno lagi, Google pun sudah ada kitab, mau kemana-mana sudah ada Bisa Google diakses Map, gitu sudah ya. bisa Ha. diakses. Jadi Silaturahmi- memang looknya udah bisa dilihat ya teman-teman ya. Ningdia ini good looking banget gitu kan. Enggak lah. Hanya berusaha untuk menyelaraskan Iya. aja sih, karena Tapi memang udah cantik gitu. memang saya Smart, sudah- cantik, udah komplit ada di Nindya semua emang. enggak, masih belum Enggak, karena seperti saya itu. karena saya yang nilai Gitu Nindya. ya, Mbak, ya. Heeh. Ya, alhamdulillah kalau masih bisa dinilai seperti itu, karena jujur saya memang bukan pengen viral, enggak. Saya pengen ini diselesaikan secepatnya dan baik-baik lah menurut saya. Ya mungkin setelah ini nanti Iya. ditayangkan di YouTube akan Ya, siapa tahu nanti kita bisa memediasikan kepada itu ya. Bukan memediasi mungkin ya. Menyampaikan pesan Iya, gitu, gitu ya menyampaikan kepada pesan. sang maharaja. Ya. Mohon izin maharaja, nanti kita mau sowan ke maharaja ya. Ya. Iya. Tunggu itu maharaja itu supaya Mau speak up juga ya. iya dong. Tapi pastinya dianya menghindar ini pembahasan ini. Karena ini pembahasan yang Sangat senjata makan krusial mungkin tuan ya bagi buat dia. maharaja mungkin. Iya, pusing dia. Terima kasih Ya. Nindya. Selamat menjalankan ibadah puasa, Ya. lancar-lancar puasanya. Masalahnya cepat kelar dan apa yang menjadi konflik ataupun ya yang Nindya tadi bilang gitu kan. Pondok pesantren yang dia